Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Siapa di sini yang merasa kerja kerasnya di dapur seringkali tidak dianggap? Atau malah dituduh boros padahal sudah berusaha hemat mati-matian? Hari ini kita akan menyelami kisah seorang istri hebat bernama Gina yang kesabarannya diuji habis-habisan oleh tuntutan suami dan ibu mertua yang kelewat perhitungan. Bagaimana reaksi Gina saat ia diminta jadi istri cerdas dengan cara yang sangat melelahkan? Apakah ini awal dari pembalasan manis yang legendaris? Siap-siap dibuat gregetan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka cerita pembalasan yang cerdas. Subscribe channel Cerita Irfa agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Gina. Komen di bawah, sebutkan nama, asal kota, dan ketik hadir. Mari kita mulai petualangan kita dalam mencari nilai yang hilang. Hidup Gina dihiasi dengan gemerlap kemewahan yang seharusnya membuatnya bahagia, tetapi meja makan marmer mewah di rumahnya justru sering menjadi panggung drama mingguan. Gina adalah seorang istri yang telaten, namun segala usahanya selalu dinilai kurang oleh dua sosok paling penting dalam hidupnya. Hito, suaminya yang sukses dan ambisius, serta Bu Susi, ibu mertuanya yang memiliki standar tinggi soal penghematan dan gengsi sosial. Arisan sosialita yang diadakan Bu Susi setiap 2 minggu sekali adalah acara wajib. Gina selalu bertanggung jawab penuh atas hidangan. Demi menjaga kehormatan keluarga, Gina tidak pernah main-main. Ia selalu memesan catering premium dari vendor terpercaya, Pak Handoko, yang makanannya terkenal enak dan penampilannya elegan. Tentu saja, kualitas ini datang dengan harga yang setara. Sore itu, suasana di meja makan terasa berat. Gina baru saja kembali dari pertemuan dengan Pak Handoko, menyelesaikan pembayaran arisan minggu lalu. Gina meletakkan amplop berisi sisa anggaran di depan Hito, yang sedang sibuk melihat laporan keuangan di tabletnya. "Hito, ini sisa uang dari anggaran arisan kemarin," kata Gina lembut, tangannya mengambil piring kotor bekas makan malam. Hito mendongak sebentar, lalu tatapannya kembali ke tabletnya. "Bagus," jawabnya singkat, namun nadanya tidak mencerminkan pujian. Bu Susi, yang sedang menyesap teh hangat sambil memperhatikan, langsung menimpali dengan nada tajam. "Bagus apanya, Hito? Coba lihat sisa uangnya. Sedikit sekali. Gina, kenapa kamu harus pesan catering premium terus? Uang kita ludes hanya untuk pamer makanan di depan teman-teman arisan ibu." Gina menarik napas. Ini bukan kali pertama ia menghadapi kritik yang sama. "Bu, kualitas catering Pak Handoko itu memang mahal, tapi itu yang terbaik untuk arisan ibu. Kita tidak mau malu, kan? Lagi pula, saya sudah meminta diskon khusus darinya. Harga yang saya bayar ini sudah termasuk termurah untuk kelas hidangan seperti itu." Bu Susi meletakkan cangkirnya dengan sedikit hentakan. "Diskon? Sekali-kali jadi istri yang cerdas. Gina, jangan cuma bisa menghambur-hamburkan uang untuk hal yang bisa kamu lakukan sendiri. Kamu punya tangan, kamu punya dapur besar. Kenapa tidak kamu masak semua sendiri saja? Itu baru namanya menghemat." Hito akhirnya menutup tabletnya, menyandarkan punggungnya di kursi. Alih-alih membela Gina, ia justru memperkuat argumen ibunya. "Ibu benar, Gina. Coba hitung, berapa pengeluaran untuk catering selama setahun? Itu bisa untuk membeli saham baru, atau bahkan menambah deposit rumah liburan kita. Jangan mengandalkan fasilitas dan kemudahan. Jadilah istri yang cerdas, Gina. Istri cerdas itu tahu cara menekan biaya, bukan cuma bisa menghabiskan uang." Kata-kata Hito terasa menusuk. Selama ini, Gina merasa sudah melakukan yang terbaik. Ia mengelola rumah tangga, mengurus kebutuhan pribadi Hito, dan juga memastikan acara sosial keluarga berjalan lancar. Ia memilih catering karena ia menghargai waktunya. Waktu yang bisa ia gunakan untuk menemani Hito, atau bahkan untuk beristirahat. "Jadi, menurut kalian, saya tidak cerdas karena memilih efisiensi dan kualitas daripada kelelahan di dapur?" tanya Gina, suaranya sedikit bergetar. "Ini bukan soal lelah atau tidak lelah, Gina," potong Hito. "Ini soal prinsip penghematan dan kemampuan mengurus rumah tangga secara mandiri. Kami tidak meminta kamu membuat hidangan sekelas bintang 5, cukup sajikan hidangan arisan yang layak, enak, dan yang terpenting, murah karena kamu masak sendiri.
Tunjukkan pada ibu dan teman-teman ibu bahwa menantu di rumah ini bukan cuma pajangan yang bisanya menghabiskan uang suaminya. Perkataan Hito itu adalah puncak dari rasa diremehkan. Gina menatap suaminya lama, ada kekecewaan yang dalam di matanya, namun perlahan raut wajahnya berubah. Ekspresinya melunak menjadi dingin, sebuah persetujuan tanpa emosi. Baik, Hito. Jika itu yang kalian anggap sebagai istri cerdas dan penghematan yang benar, kata Gina. Mulai arisan 2 minggu ke depan, saya akan masak semua hidangan sendiri. Tidak akan ada lagi biaya catering premium yang kalian sebut menghamburkan uang. Saya pastikan semua hidangan dibuat dengan bahan-bahan terbaik, sesuai standar Bu Susi. Bu Susi tersenyum puas, merasa menang. Nah, begitu dong. Itu baru menantu ibu. Hito juga tampak lega. Bagus, Gina. Saya senang kamu mau mendengarkan. Lihat, kamu pasti akan merasa lebih bangga saat hidangan itu hasil masakan tanganmu sendiri. Namun, Hito dan Bu Susi tidak melihat perhitungan dingin yang berputar di kepala Gina saat itu. Gina tidak hanya menyetujui tuntutan mereka. Ia sedang menyusun sebuah eksperimen sosial yang sangat teliti. Ia sudah menghitung biaya catering Pak Handoko, yang sudah ia dapatkan diskonnya. Sekarang, ia akan mulai menghitung biaya tersembunyi yang tidak pernah mereka masukkan dalam kalkulasi. Biaya jasa, biaya energi, dan biaya waktu. Gina mengangguk sekali lagi, mengambil semua piring dan gelas kotor, lalu berjalan menuju dapur. Suara dentingan piring di bak cuci seolah menjadi penanda dimulainya fase baru dalam rumah tangga itu. Gina berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memenuhi tuntutan mereka secara harfiah, dan setelah itu, ia akan memastikan mereka membayar harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar biaya catering. Ia akan menunjukkan nilai sebenarnya dari pekerjaan yang selama ini mereka anggap remeh. 2 minggu berlalu cepat sejak konfrontasi di meja makan. Semangat Bu Susi dan Hito sangat tinggi, mengantisipasi penghematan besar yang akan mereka capai melalui kebijakan, masak sendiri, ala Gina. Mereka sudah membayangkan betapa gemuknya rekening mereka setelah memotong biaya catering premium yang selama ini mereka anggap pemborosan. Namun, yang tidak mereka perhitungkan adalah betapa besarnya usaha yang harus dikerahkan Gina untuk memenuhi standar kualitas Bu Susi. Bu Susi tidak hanya menuntut makanan harus murah, ia menuntut makanan harus sekelas catering premium. Tidak boleh ada kompromi pada kualitas bahan baku. Gina memulai operasi hemat biaya, ini 3 hari sebelum acara arisan. Ia tidak ingin Hito atau Bu Susi membantunya. Justru ia ingin mereka melihat proses ini dari kejauhan, sebagai saksi bisu dari beban kerja yang selama ini dihindarinya dengan memesan jasa. Aksi pertama Gina adalah berburu bahan baku. Karena tuntutan kualitas tinggi, ia harus mendatangi 3 pasar yang berbeda untuk mendapatkan daging tenderloin terbaik, udang segar kualitas ekspor, dan sayuran organik yang hanya dijual di salah satu pasar tradisional jauh dari rumah. Perjalanan ini menghabiskan waktu total 5 jam di jalan, belum termasuk biaya bensin, tol, dan tenaga yang terkuras. Ia menggunakan mobil pribadinya, bukan kurir, agar ia bisa memilih sendiri setiap bahan, sesuai tuntutan detail Bu Susi. Sesampainya di rumah, dapur Gina yang biasanya bersih dan hanya berfungsi untuk memasak sarapan atau makanan keluarga kecil, kini berubah menjadi dapur komersial dadakan. Gina mulai bekerja pada Kamis malam untuk acara Sabtu sore. Daftar hidangan arisan Bu Susi tidak main-main. Beef teriyaki, udang saus padang pedas manis, nasi kebuli, dan aneka kue basah tradisional yang rumit pembuatannya. Jumlahnya harus cukup untuk melayani 30 tamu wanita sosialita kelas atas yang sangat kritis. Gina mengunci dirinya di dapur. Ia tidak menyalakan AC karena takut mengganggu proses pembuatan kue, sehingga ia hanya mengandalkan kipas angin dapur yang kecil. Suhu di dapur naik drastis seiring dengan uap dari rebusan kaldu dan panas dari oven yang menyala hampir tanpa henti. Malam pertama, ia habiskan untuk prep dan marinasi daging. Pukul 2 dini hari, Gina masih berdiri, tangannya kram karena memotong puluhan kilogram daging dan membersihkan udang. Hito, yang baru pulang dari kantor, sempat melihat Gina di dapur. "Wah, rajin sekali istriku," sapa Hito santai sambil mengambil minuman dingin dari kulkas. "Ingat, yang penting hemat, ya. Jangan sampai pengeluaran bahan baku malah melebihi harga catering, itu namanya bodoh." Gina hanya menjawab dengan anggukan kaku,
Tangannya terus bekerja mengulek bumbu. Ia tidak membuang waktu untuk berdebat. Ia hanya membiarkan Hito melihat sekilas keadaan dapur yang sudah mulai seperti medan perang. Hari Jumat adalah puncak dari tantangan 12 jam. Gina bangun pukul 5 subuh, melanjutkan proses memasak yang sempat terhenti sebentar. Mulai dari mengolah adonan kue, memanggang, menumis, hingga membuat saus padang dalam jumlah besar. Pukul 11 siang, Bu Susi muncul di dapur. Bukannya menawarkan bantuan, Bu Susi justru datang untuk mengawasi. Gina, nasi kebuli itu harusnya lebih kuning lagi warnanya. Jangan sampai rasanya hambar. Teman-teman ibu sangat pilih-pilih soal rempah. Kritik Bu Susi, berdiri di ambang pintu sambil memegang tisu di hidungnya, seolah aroma rempah yang pekat itu mengganggu. Gina, yang sudah berkeringat deras dan wajahnya memerah karena uap panas, hanya menjawab tenang, "Sudah saya catat, Bu. Semua bumbu sudah sesuai resep keluarga kita, bahkan saya tambahkan rempah kualitas A." Bu Susi tidak pergi. Ia justru mondar-mandir, memberikan instruksi minor yang sebetulnya tidak perlu, tetapi justru memperlambat kerja Gina. Gina menyadari, pengawasan Bu Susi ini adalah bagian dari biaya mental yang ia masukkan dalam catatannya. Stres karena diawasi dan dikritik saat sedang bekerja keras. Pukul 5 sore, setelah 11 jam non-stop berdiri, Gina mulai merasakan nyeri menusuk di punggung bawah dan kakinya. Energi listrik di rumah mereka juga sudah melonjak karena penggunaan oven, blender, dan kompor induksi yang menyala bersamaan. Namun, hidangan utama sudah hampir selesai. Total, Gina menghabiskan 12 jam penuh untuk memasak dan menata hidangan arisan. Malam harinya, setelah Bu Susi dan Hito makan malam, yang juga dimasak Gina karena tidak ada waktu untuk memesan dari luar, Gina pergi ke ruang cuci. Ia tidak hanya mencuci piring dan peralatan kotor, tetapi juga harus mencuci puluhan serbet dapur yang sudah kotor dan berminyak. Saat melihat tumpukan cucian, ia merasakan kepalanya pusing karena kelelahan ekstrim. Di kamar, sebelum jatuh tertidur lelap seperti orang mati karena kelelahan, Gina meraih buku catatannya. Ia mulai memasukkan data final. Biaya bahan baku. Ternyata, meski ia berburu diskon, total biaya bahan baku premium hanya berselisih 10% lebih murah dibandingkan harga catering yang sudah didiskon. Selisih yang sangat kecil. Biaya energi, ia menghitung perkiraan kenaikan tagihan listrik dan gas akibat penggunaan masif selama 12 jam. Angka ini lumayan signifikan. Biaya jasa transportasi, bensin, tol, dan keausan mobil akibat perjalanan panjang ke pasar. Biaya waktu dan tenaga, Gina mencatat durasi kerja fisiknya, 12 jam non-stop memasak, 5 jam perjalanan, 2 jam cleanup. Total 19 jam. Di bawah semua angka itu, Gina menulis kesimpulan yang menjadi dasar rencana balasan. Penghematan finansial yang didapat, hanya 10%, sama sekali tidak sebanding dengan total biaya yang dikeluarkan, energi, waktu, kesehatan, dan mental. Hito dan Bu Susi mungkin melihatnya sebagai istri cerdas yang menghemat 10% uang. Tapi Gina melihat dirinya sebagai pekerja paksa yang digaji 0 rupiah, dengan jam kerja yang gila-gilaan, hanya demi selisih harga yang sangat kecil. Rasa diremehkan itu kini berubah menjadi kemauan kuat untuk mengajarkan mereka sebuah pelajaran tentang nilai yang hilang. Setelah berhasil melewati operasi hemat biaya, pada arisan pertama, Gina menghabiskan hari Minggu dengan tubuh remuk redam. Kelelahan fisik membuatnya sulit bangkit dari tempat tidur, sebuah kondisi yang luput dari perhatian Hito dan Bu Susi. Keduanya sibuk menerima pujian dari rekan-rekan arisan mereka tentang betapa lezatnya hidangan yang disajikan, dan secara arogan mengaitkannya dengan kebijakan penghematan cerdas yang mereka terapkan. "Lihat, Gina. Aku bilang juga apa? Kamu itu berbakat. Hanya saja malas." Dengan sedikit dorongan, hasilnya luar biasa. Teman-teman ibu bilang nasi kebulinya lebih gurih daripada catering. Kita hemat banyak, reputasi tetap terjaga. Ini baru namanya istri idaman, ujar Bu Susi dengan bangga saat sarapan, tanpa melihat mata Gina yang masih terlihat lelah. Hito mengangguk setuju sambil membaca koran. Tentu saja hemat, Bu. Gina, kamu hitung lagi, berapa selisihnya dari catering kemarin? Jangan lupa masukkan biaya bensin dan gas. Saya yakin kita setidaknya hemat 20%. Gina mendengarkan dengan senyum tipis yang terasa palsu.
Ia tidak berdebat. Ia sudah memiliki data yang jauh lebih akurat. Malam harinya, saat Hito dan Bu Susi sedang menonton televisi, Gina mengunci diri di ruang kerjanya. Ini adalah momen krusial untuk babak perhitungan. Ia mengeluarkan buku catatan kecilnya yang berisi detail neraca keuangan dan neraca waktu dari minggu terakhir. Buku ini ia juluki Jurnal Waktu dan Uang. Gina membuka halaman pertama, di mana ia merangkum semua yang telah ia hitung pada bab 2, namun kini ia merincinya dengan lebih kejam dan objektif. Neraca keuangan kasar. Pengeluaran catering, Pak Handoko RPX, harga sudah diskon. Pengeluaran bahan baku Gina, RP, X, 10%. Selisih uang tunai yang dihemat, RP, 10% dari X. Angka di sana memang menunjukkan penghematan. Sekitar 10% dari biaya total. Namun, di bawahnya, ia mulai memasukkan data-data tak terduga yang selama ini diabaikan oleh keluarganya. Biaya energi dan jasa. Kenaikan biaya listrik gas. Ia membandingkan tagihan bulan lalu dengan perkiraan lonjakan akibat 12 jam penggunaan oven dan kompor induksi masif. Angkanya mencapai Rp. Biaya jasa transportasi, bensin tol RPZ. Biaya keausan peralatan mobil. Estimasi kecil untuk keausan blender dan mixer yang bekerja keras, serta keausan mobil, RPA. Ketika ia menjumlahkan selisih uang tunai yang dihemat dan menguranginya dengan biaya energi, transportasi, dan keausan, Gina menemukan fakta mengejutkan. Penghematan finansial sesungguhnya hanya tersisa sekitar 3% dari biaya catering. Selisihnya sungguh tidak signifikan dibandingkan beban kerja yang ia tanggung. Namun, yang paling penting dari jurnal ini adalah bagian kedua, yaitu neraca waktu dan tenaga. Neraca waktu dan tenaga, biaya jasa diri sendiri. Gina mencatat total 19 jam kerja fisik yang intensif, memasak, belanja, cleanup. Ia kemudian melakukan perhitungan yang sangat subjektif, namun sangat penting, berapa nilai per jam dari waktu luangnya? Gina mendefinisikan bahwa 19 jam itu adalah waktu yang seharusnya ia gunakan untuk istirahat, untuk mengurus bisnis daring kecilnya, atau untuk menemani Hito. Ia menentukan tarif standar profesional untuk jasa catering, seandainya ia menyewanya dari luar, bukan Pak Handoko, tapi jasa chef pribadi. Ia mengalihkan 19 jam dengan standar upah profesional catering per jam, RPB. Total nilai jasa Gina, 19 jam X RPB RPC, angka yang fantastis. Kesimpulan Gina menohok, keluarganya menganggap ia menghemat sebesar 3%, padahal mereka sedang menunggak biaya jasa dan waktu pribadinya sebesar RPC. Di tengah kegiatannya, ponsel Gina berdering. Telepon dari Bu Susi. Gina, kamu di mana? Ibu mau minta kamu buatkan skedule belanja bahan untuk arisan 2 minggu lagi sekarang. Ibu mau pastikan kamu tidak kehabisan stok rempah seperti kemarin. Dan tolong, jangan pesan kue basah mahal dari luar lagi. Buat sendiri saja semua. Itu baru hemat total. Perintah Bu Susi tanpa basa-basi. Gina menahan napas. Permintaan itu adalah pemicu. Mereka tidak hanya tidak menghargai usahanya, tapi malah menganggapnya sebagai standar baru dan menuntut lebih banyak lagi pengorbanan tanpa bayaran. Gina menjawab dengan nada datar, "Baik, Bu. Saya akan segera siapkan skedule lengkapnya. Saya pastikan arisan nanti akan lebih hemat lagi." Setelah menutup telepon, Gina kembali menatap jurnal waktu dan uang. Ia merobek selembar kertas kosong dan mulai menuliskan beberapa poin penting. Hubungi Pak Handoko. Siapkan dummy skedule palsu untuk Hito Bu Susi. Transfer semua kontak penting arisan ke Hito. Beli tiket. Sambil menuliskan poin terakhir, senyum tipis muncul di wajah Gina. Rencana balasannya sudah matang. Rencana ini tidak hanya akan mengungkap betapa kecilnya penghematan 3% yang mereka banggakan, tetapi juga akan memaksa mereka untuk menghadapi biaya jasa dan waktu yang hilang secara langsung dan sangat menyakitkan. Mereka akan segera tahu bahwa harga sebuah efisiensi dan tenaga tidak bisa diabaikan begitu saja. Keputusan Gina sudah bulat, dan langkah pertamanya adalah mengamankan dukungan dari kunci rahasia yang selama ini menjadi jembatan antara standar kualitas tinggi Bu Susi dan efisiensi waktu Gina, Pak Handoko, pemilik catering premium langganan mereka. Sore itu, Gina mengatur pertemuan terpisah dengan Pak Handoko di sebuah kafe yang jauh dari area perumahannya,
memastikan Hito atau Bu Susi tidak akan melihat mereka bersama. Gina tiba dengan membawa jurnal waktu dan uangnya, serta beberapa amplop berisi invoice dan rincian harga catering yang lama. Pak Handoko, seorang pria parubaya yang ramah dan profesional, terkejut mendengar cerita lengkap dari Gina. Ia sudah lama melayani keluarga Hito, dan ia tahu betul betapa kritisnya Bu Susi terhadap kualitas hidangan. Jadi, Nyonya Gina, Anda benar-benar memasak semua itu sendiri minggu lalu? Wah, saya harus mengakui, itu luar biasa. Tetapi, melihat usaha Anda, harga catering saya jadi terasa sangat murah ya, kata Pak Handoko sambil tertawa kecil. Namun tawa itu segera meredup melihat ekspresi serius Gina. Pak Handoko, saya datang bukan untuk membicarakan harga catering Anda, ujar Gina, mendorong jurnal waktu dan uang ke hadapan pria itu. Saya datang untuk meminta bantuan Anda dalam sebuah pelajaran penting. Gina menjelaskan hitungan 3% penghematan yang ia dapatkan, sambil menunjuk ke kolom biaya jasa waktu yang nilainya jauh lebih besar. Ia juga menjelaskan bagaimana Hito dan Bu Susi kini menuntutnya untuk membuat semua kue basah sendiri, padahal itu membutuhkan waktu ekstra 2 hari penuh. Mereka tidak menghargai waktu dan tenaga, Pak. Mereka hanya melihat angka pengeluaran tunai di depan mata. Saya ingin mereka menyadari nilai yang hilang itu secara instan, dan cara terbaik adalah dengan membiarkan mereka menghadapi konsekuensinya sendiri, jelas Gina. Pak Handoko membaca rincian itu dengan cermat, mulai dari biaya bensin hingga perkiraan biaya listrik. Sebagai seorang pebisnis, ia sangat menghargai perhitungan detail Gina. Rencana Anda terdengar menantang, Nyonya Gina. Tapi apa yang bisa saya bantu? Tanya Pak Handoko. Gina menarik napas. Saya butuh 2 hal, Pak Handoko. Pertama, saya butuh invoice resmi harga catering tanpa diskon sama sekali. Harga pasar yang paling mahal, ditambah premium charge jika pemesanan dilakukan secara mendadak. Harga yang akan membuat Hito dan Bu Susi terkejut setengah mati, pinta Gina. Ini penting, karena mereka harus tahu berapa harga asli dari kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Pak Handoko mengernyitkan dahi. Harga tanpa diskon dan last minute bisa naik sampai 50% dari harga yang biasa Anda bayar, Nyonya Gina. Bagus. Itu harga yang harus mereka bayar untuk meremehkan efisiensi, balas Gina dingin. Kedua, saya butuh Anda menolak pesanan mendadak dari Hito atau Bu Susi 2 minggu lagi, jika mereka menelepon. Katakan Anda sudah full boket dan tidak bisa membantu, kecuali. Gina mendekat dan berbisik, menjelaskan poin krusial kedua rencananya, yang berhubungan dengan bagaimana ia akan menjebak Hito agar mau tidak mau menelepon Pak Handoko. Detail ini sangat penting. Pak Handoko harus membuat Hito panik total, sebelum akhirnya memberinya satu-satunya celah untuk memesan catering darurat dengan harga markup maksimal. Pak Handoko, yang melihat ketegasan dan kecerdasan Gina, akhirnya setuju. Ia melihat ini bukan hanya sebagai drama rumah tangga, tetapi sebagai pelajaran bisnis tentang menghargai layanan dan kualitas. Baik, Nyonya Gina, saya akan menjadi kunci rahasia Anda. Saya akan pastikan harga yang mereka lihat akan membuat Bu Susi pingsan, janji Pak Handoko sambil menyeringai. Mereka berjabat tangan, mengukuhkan aliansi rahasia ini. Setelah pertemuan itu, Gina pulang. Ia tidak menunjukkan kelelahan lagi. Energinya kini dipicu oleh adrenalin dan rencana yang tersusun rapi. Di rumah, Bu Susi langsung menyambutnya dengan daftar belanja yang sangat rinci untuk arisan berikutnya. Gina, ini sudah Ibu list semua bahan untuk kue-kue basah. Pastikan kamu mulai membuatnya besok lusa. Jangan menunda-nunda seperti kemarin. Kita harus hemat total kali ini, kata Bu Susi, menyerahkan daftar panjang itu. Gina menerima daftar itu tanpa protes. Siap, Bu. Saya akan segera siapkan skedule lengkapnya, termasuk transfer beberapa kontak penting, agar Ibu dan Hito bisa membantu koordinasi jika ada yang kurang. Hito, yang sedang menonton berita, menanggapi santai. Koordinasi apa lagi, Gina? Kan kamu yang urus semua? Saya tidak ada waktu untuk itu. Tugas saya mencari uang, tugas kamu yang urus arisan Ibu agar hemat. Gina hanya tersenyum samar. Tentu saja, Hito. Tapi demi penghematan total, koordinasi tim itu penting, bukan? Jika saya harus fokus di dapur selama 3 hari penuh, kalian harus siap siaga untuk hal-hal tak terduga.
Di bawah tatapan Hito, Gina sengaja mentransfer semua kontak penting yang berhubungan dengan acara arisan, termasuk kontak Bu Susi dengan teman-temannya yang rewel, dan tentu saja, nomor telepon Pak Handoko, ke ponsel Hito dengan alasan, backup data. Hito menerima transfer itu tanpa peduli, menganggapnya hanya file sampah yang ia simpan di folder lain. Gina kemudian pergi ke kamar, dan hal pertama yang ia lakukan adalah membeli tiket pesawat ke destinasi liburan yang sudah lama ia impikan. Tiket keberangkatan, 1 hari sebelum arisan Bu Susi. Ia meninggalkan dumi skedule belanja bahan di meja dapur, jadwal yang menunjukkan bahwa ia akan mulai memasak kue basah 3 hari sebelum acara, padahal ia tahu persis, pada saat itu, ia sudah akan menikmati matahari terbit di pantai yang jauh. Rencana matang itu kini telah disemen, dan kuncinya ada di tangan Pak Handoko, serta di kontak telepon Hito yang tidak ia pedulikan. Minggu-minggu menjelang arisan berikutnya terasa sangat menegangkan, setidaknya bagi Gina. Ia menjalani peran ganda dengan sempurna. Di satu sisi, ia menunjukkan antusiasme yang palsu terhadap proyek penghematan total ini, memastikan Bu Susi dan Hito sepenuhnya yakin bahwa ia akan menghabiskan 3 hari non-stop di dapur. Di sisi lain, ia diam-diam menyelesaikan semua persiapan untuk pelarian dan pelajaran mahal yang akan ia berikan kepada mereka. Bu Susi kini semakin rajin mengawasi. Setiap pagi, ia memastikan Gina sudah mulai mencicil pekerjaan dapur. Ia selalu mengingatkan Gina tentang daftar kue basah yang wajib dibuat sendiri, dengan alasan, jika beli di luar, untung 3% kita hilang semua, Gina. Kamu harus totalitas. Gina merespons dengan menyiapkan dumi skedule yang sangat rinci dan meyakinkan. Jadwal itu mencantumkan kapan ia akan mulai merendam ketan untuk kue lapis, kapan ia akan membuat adonan bolu, dan kapan ia akan berburu rempah premium. Jadwal itu dipajang di kulkas, menjadi bukti visual komitmen Gina pada tuntutan penghematan mereka. Lihat, Hito. Gina sudah mulai cerdas sekarang. Dia membuat jadwal yang sangat bagus. Ini baru istri yang bisa diandalkan. Puji Bu Susi kepada Hito, yang hanya melihat jadwal itu sekilas tanpa benar-benar membaca detailnya. Bagus, Gina. Pastikan kamu fokus dan tidak ada kesalahan. Saya tidak mau arisan ibu jadi berantakan hanya karena kamu gagal fokus. Respons Hito, yang selalu menganggap Gina adalah operator pelaksana yang harus memastikan segalanya berjalan mulus tanpa mengganggu kesibukannya mencari uang. Dalam narasi dan pengawasan itu, Hito dan Bu Susi sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Gina semakin jarang terlihat di rumah saat prime time belanja. Gina menggunakan waktu itu bukan untuk membeli bahan, tetapi untuk mengurus persiapan perjalanannya. Kunci dari rencananya di bab 5 ini adalah transfer tugas. Gina tahu, membiarkan meja makan kosong begitu saja tanpa persiapan tidak akan memberikan dampak gregetan yang maksimal. Mereka harus panik, dan panik itu harus berujung pada solusi yang mahal. Untuk itu, mereka harus tahu kemana mencari bantuan, tetapi bantuan itu harus datang dengan harga setinggi langit. 1 hari sebelum arisan, yang juga merupakan hari keberangkatan Gina. Pagi itu Gina sengaja berlagak sangat sibuk. Ia memasukkan beberapa bahan makanan dasar ke dalam kulkas, seolah-olah ia sudah bersiap untuk memulai maraton memasak. Ia bahkan meninggalkan pisau dan talenan di wastafel, menciptakan ilusi bahwa ia baru saja beraktivitas di dapur. Pukul 10 pagi, saat Hito sudah berangkat ke kantor dan Bu Susi sedang mengikuti pengajian rutinnya, Gina menyelesaikan packing koper kecilnya. Ia meletakkan 2 amplop krusial di 2 tempat berbeda. Amplop pertama, untuk Hito amplop ini ia selipkan di laci meja kerja Hito. Isinya bukan surat cerai atau PHK, tetapi salinan jurnal waktu dan uang yang ia beri judul tebal, nilai jasa dan waktu yang Anda klaim murah. Di dalamnya tercetak tebal angka 3% penghematan yang tidak sebanding dengan biaya jasa RPC. Amplop ini akan ditemukan Hito saat ia kembali dalam kepanikan. Amplop kedua, di meja dapur amplop ini berisi pesan singkat untuk Bu Susi dan Hito, yang ia tinggalkan di samping dumi skedule yang dipajang. Tepat pukul 11 siang, Gina bergegas keluar rumah. Ia meninggalkan kunci rumah di laci dekat pintu, dan memesan taksi online ke bandara. Di dalam taksi, ia mengirimkan pesan terakhir yang sudah ia siapkan, sebuah pesan transfer tugas kepada Hito. Hito, saya sangat lelah setelah persiapan 2 minggu ini. Saya sudah berikan semua data arisan, kontak vendor, termasuk Pak Handoko, dan skedule di ponselmu. Saya sudah melakukan bagian saya sebagai
Istri cerdas, yang menghemat 3%. Sekarang, saya akan mengklaim sisa 97% waktu dan tenaga saya. Saya butuh istirahat total. Semua kontak penting ada padamu. Selamat menikmati hari liburmu. Jangan lupa siapkan arisan ibu. Pesan itu ia kirimkan tepat saat check-in bagasi. Ia mematikan notifikasi pesan masuk dari Hito dan Bu Susi. Sore harinya, Bu Susi pulang dari pengajian. Ia langsung menuju dapur untuk melihat sejauh mana kemajuan Gina membuat kue basah. Bu Susi terkejut. Dapur sepi. Tidak ada aroma pandan, tidak ada mesin mixer yang berbunyi. Meja dapur hanya berisi dumi skedule dan amplop kedua. Bu Susi meraih amplop itu. Isinya hanya 2 baris tulisan tangan Gina. Arisan besok adalah tanggung jawab kalian. Semua kontak vendor sudah saya transfer ke ponsel Hito. Selamat mencari penghematan yang sesungguhnya. Bu Susi langsung histeris. Ia menelepon Hito. Hito, Gina gila. Dia kabur. Dia pergi. Arisan besok, siapa yang masak? Meja kosong, Hito. Tidak ada makanan sama sekali. Hito, yang sedang sibuk rapat di kantor, awalnya mengira ibunya berlebihan. Tidak mungkin, Bu. Gina sudah menyiapkan jadwal 3 hari. Mungkin dia sedang belanja di pasar yang jauh lagi. Coba ibu cek kamarnya. Bu Susi berlari ke kamar Gina. Lemari pakaian kosong, koper kecilnya hilang. Bu Susi kembali ke telepon, suaranya panik. Dia betul-betul pergi. Hito, dia bawa koper. Dia bilang transfer kontak. Apa yang harus kita lakukan? Tamu-tamu arisan akan datang besok sore. Kepanikan Bu Susi menular ke Hito. Hito yang anti drama kini merasakan darahnya mendidih karena malu yang akan datang. Ia segera pulang untuk mengurus kekacauan ini. Sepenuhnya yakin ia bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang dan koneksi. Namun, ia tidak tahu, Gina sudah merancang kekacauan ini agar hanya bisa diselesaikan dengan harga yang paling mahal. Hito tiba di rumah dengan tergesa-gesa, jasnya sedikit miring, wajahnya memerah bukan hanya karena macet, tetapi karena rasa panik yang merayap. Ia tidak pernah menghadapi masalah domestik sekacau ini. Sebagai seorang eksekutif sukses, masalah baginya selalu diselesaikan dengan cepat melalui perintah, uang, atau delegasi. Namun, krisis ini adalah bom waktu sosial yang akan meledak tepat di wajahnya. Bu Susi sudah menantinya di ruang tengah, mondar-mandir seperti setrikaan, memegang ponsel di tangannya. Sudah, Hito? Cepat lihat. Ibu sudah coba telepon Gina, tidak diangkat. Ponselnya mati. Bu Susi menunjuk meja dapur yang kosong, tempat amplop singkat dari Gina masih tergeletak. Dia betul-betul kabur. Apa yang akan kita katakan pada tamu-tamu arisan besok? Mereka sudah terbiasa dengan hidangan premium. Hito mencoba menenangkan ibunya, namun ia sendiri merasa tertekan. Tenang, Bu. Ini bukan akhir dunia. Kita punya uang. Kita pesan saja catering. Gina bilang dia transfer semua kontak. Mana ponselku? Hito segera membuka ponselnya, mencari file transfer dari Gina yang ia abaikan sebelumnya. Ia menemukan folder bertanda, Urgent Arisan. Di dalamnya, terdapat daftar kontak panjang dan beberapa file rincian acara. Oke, ini dia kontaknya, ujar Hito, suaranya kembali menemukan sedikit kepercayaan diri. Kita langsung telepon Pak Handoko. Dia vendor langganan kita, pasti mau membantu, meskipun ini mendadak. Berapapun harganya, kita bayar. Hito segera menghubungi nomor Pak Handoko yang tertera di daftar kontak. Ia harus menghadapi kenyataan pahit pertama. Pak Handoko tidak bisa dihubungi melalui telepon kantornya. Yang terhubung hanyalah nomor pribadi yang jarang diangkat. Setelah mencoba 3 kali, akhirnya Pak Handoko mengangkat. Halo, Pak Handoko? Ini saya, Hito. Suaminya Gina. Saya butuh bantuan Anda, sangat mendesak. Kami butuh catering lengkap untuk 30 orang besok sore, arisan Ibu Susi. Tolong, saya minta yang terbaik dan tercepat. Hito berbicara cepat, seperti memberi perintah. Di seberang sana, Pak Handoko, yang sudah bersekongkol dengan Gina, menjalankan perannya dengan sempurna. Oh, Bapak Hito?
Maaf sekali, Pak. Saya baru saja kembali dari luar kota. Untuk pesanan mendadak, apalagi H1, itu sangat sulit, Pak. Dapur kami sudah penuh full boket untuk pesanan lain. Kami harus menyiapkan acara besar perusahaan, jawab Pak Handoko dengan nada menyesal yang meyakinkan. Wajah Hito langsung memucat. Tapi Pak Handoko, kami ini pelanggan lama. Khusus Bu Susi. Anda tidak bisa begitu. Saya bayar 2 kali lipat dari harga normal. Pak, berapapun harganya, ini arisan penting. Mohon maaf sekali, Pak Hito, Pak Handoko bersikeras. Bukan masalah uang, Pak. Ini masalah waktu dan bahan baku. Semua chef saya sudah terbagi. Kecuali... Pak Handoko berhenti sejenak, menciptakan ketegangan yang membuat Hito makin panik. Ini adalah saatnya ia memberikan satu-satunya celah, dengan harga yang sudah disepakati bersama Gina. Kecuali apa, Pak? Katakan, desak Hito. Kecuali jika Bapak mau mengambil paket catering premium darurat kami. Itu adalah sisa stok bahan baku premium yang kami simpan untuk emergency, dan hanya chef tertentu yang mengerjakannya. Tapi harganya benar-benar markup maksimal. Pak, harga pasar tanpa diskon, ditambah biaya darurat 30%. Apakah Bapak yakin? Hito melirik Bu Susi yang sudah hampir menangis di sampingnya, membayangkan betapa malunya mereka di depan tamu sosialita. Ia tidak punya pilihan. Ya, saya ambil. Berapapun itu. Kirimkan invoice-nya sekarang ke email saya, Pak Handoko. Dan pastikan makanan itu sudah ada di rumah saya sebelum jam 4 sore besok. Putus Hito dengan napas terengah-engah. Setelah menutup telepon, Hito memijat pelipisnya. Ia telah setuju membayar harga markup maksimal dari catering, harga yang jauh melampaui biaya normal yang dibayarkan Gina. Namun, ia merasa lega. Masalah terselesaikan. Dengan uang, tentu saja. Selamat, Bu, kata Hito, menyalakan laptopnya untuk mengecek invoice. Masalah catering selesai. Kita bayar mahal, tapi arisan tetap jalan. Bu Susi tampak lega, tetapi masih penasaran dengan kepergian Gina. Tapi kenapa Gina pergi mendadak sekali? Apa yang membuatnya begitu tega? Entahlah, Bu. Mungkin dia stres karena tuntutan memasak kita, jawab Hito, sambil membuka inboxnya. Tapi nanti saja kita urus dia. Sekarang kita lihat tagihan. Saat invoice dari Pak Handoko terbuka di layar, mata Hito membelalak. Jumlah di sana 3 kali lipat lebih besar dari total pengeluaran catering plus biaya bahan baku Gina sebelumnya. Ini adalah angka fantastis yang bahkan membuat Hito, yang kaya, merasa ditampar. Tiba-tiba, mata Hito menangkap amplop lain yang terselip di laci meja kerjanya, amplop pertama yang ditinggalkan Gina. Penasaran, Hito merobek amplop itu dan mengeluarkan jurnal waktu dan uang Gina. Bu Susi mendekat, ikut membaca. Mereka berdua terdiam saat membaca detail perhitungan. Dari biaya bensin, biaya listrik yang melonjak, hingga hitungan kasar gaji jasa yang diklaim Gina, RPC, dan yang paling menusuk, penghematan real finansial hanya 3%. Hito menyadari, uang yang ia banggakan telah ia gunakan untuk membayar harga yang sangat mahal. Ia baru saja menyetujui invoice catering darurat yang nilainya mendekati angka RPC, gaji jasa Gina. Gina telah membuat mereka membayar nilai waktu dan tenaga yang selama ini mereka remehkan, dan membayarnya dengan harga yang paling menyakitkan, 3 kali lipat dari yang seharusnya. Hito menatap invoice di layar dan jurnal di tangannya secara bergantian. Gina tidak hanya menghemat 3%. Dia telah mempertaruhkan 19 jam kerjanya demi 3% itu, dan kini Hito harus membayar lebih dari 100% untuk membeli kembali kenyamanan yang ia paksa Gina hilangkan. Hito ambruk di kursi, menyadari bahwa ia baru saja gagal total sebagai seorang financial manager rumah tangga. Suasana di rumah Hito dan Bu Susi malam itu dingin mencekam, jauh lebih dingin daripada AC yang menyala penuh. Bukan karena suhu, melainkan karena syok finansial dan emosional yang baru saja mereka alami. Invoice catering darurat yang menampar Hito, ditambah dengan jurnal waktu dan uang Gina, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa mereka telah meremehkan seorang istri cerdas yang sesungguhnya. Bu Susi duduk di sofa, memegang erat jurnal Gina seperti memegang dokumen rahasia. Air mukanya bukan lagi panik karena arisan, melainkan pucat karena terkejut.
Sebagai seorang yang sangat menghargai uang dan penghematan, melihat angka yang harus dibayar Hito untuk catering darurat besok, serta jumlah total biaya jasa dan waktu yang diklaim Gina, membuatnya sakit kepala. 3 kali lipat. Hito, bisik Bu Susi, suaranya lemah. 3 kali lipat. Dan itu hanya untuk 1 kali arisan darurat. Selama ini, kita menekan Gina, menyuruhnya berjuang mati-matian di dapur hanya demi selisih 3%. Dan sekarang, kita harus membayar harga sebesar ini hanya untuk mendapatkan kembali kenyamanan yang sudah kita punya. Hito, yang biasanya tenang dan percaya diri, kini duduk membungkuk di kursi, kepalanya dipegang oleh kedua tangan. Keangkuhannya sebagai seorang manajer keuangan sukses seolah runtuh. Ia selalu menganggap Gina boros dan tidak efisien, padahal ia sendiri yang buta terhadap biaya non-moneter. Aku yang bodoh, Bu, aku Hito pahit. Aku selalu mengukur segalanya dengan angka di rekening bank. Aku tidak pernah menghitung waktu, tenaga, apalagi harga diri Gina. Aku kira, dengan uang, semua bisa diatur. Tapi sekarang, aku harus membayar uangku sendiri 3 kali lipat, hanya karena aku ingin menghemat 3% dari uangku. Pernyataan itu adalah puncak pengakuan mereka. Mereka menyadari, Gina tidak hanya ingin berlibur. Gina sedang melakukan sebuah demonstrasi yang sangat mahal. Gina membiarkan mereka menghadapi konsekuensi langsung dari kebijakan mereka sendiri. Tiba-tiba, ponsel Hito berdering, menampilkan nama salah satu rekan Bu Susi, Ibu Ina, yang sangat vokal dan terkenal suka bergosip. Hito ragu-ragu mengangkatnya. Pasti soal besok, Bu. Mereka pasti sudah mencium bau-bau kekacauan. Apa yang harus kukatakan? Angkat, Hito. Jangan sampai mereka curiga. Katakan saja semuanya sudah siap, desak Bu Susi. Hito menarik napas panjang dan menjawab panggilan itu. Halo, Bu Ina. Ya, betul, arisan besok di rumah kami. Suara Ibu Ina di seberang sana terdengar sangat antusias. Wah, senang sekali. Saya dengar dari Bu Susi kemarin, Gina sedang totalitas di dapur, membuat semua kue dan hidangan sendiri, demi penghematan cerdas. Homemade itu memang lebih istimewa. Saya sudah tidak sabar mencicipi beef teriyaki buatan Gina lagi. Benar-benar menantu idaman, ya? Pujian yang tulus dari Ibu Ina itu, yang disalahartikan sebagai kenyataan, terasa seperti pisau yang menusuk Hito. Ia terpaksa berbohong. Tentu saja, Bu Ina. Gina sudah menyiapkan segalanya dengan sangat baik, jawab Hito, sambil melirik jurnal Gina yang mencatat 19 jam kerja fisik yang menuntut itu. Ia tahu, kebohongan ini hanya akan memperparah rasa malu mereka besok saat mereka menyajikan catering yang mahal dan darurat. Setelah panggilan selesai, Hito melempar ponselnya ke sofa. Kita tidak hanya bodoh, Bu. Kita juga jadi pembohong besar. Besok, kita akan menyajikan catering darurat yang harganya selangit, padahal semua orang mengira itu adalah hasil masakan hemat yang dibuat oleh istri cerdas, yang kita paksa bekerja Rodi. Bu Susi tiba-tiba teringat satu hal penting. Hito, Ibu teringat. Gina bilang dia akan berburu bahan-bahan premium ke pasar-pasar jauh. Berarti dia sudah memasukkan biaya bensin dan tol itu dalam perhitungannya. Kan? Coba kamu lihat file transfer dari dia lagi. Hito memeriksa ponselnya. Ia menemukan sebuah file kecil berjudul, Rincian Biaya Transportasi Minggu Lalu. Di sana tertulis detail penggunaan mobil dan biaya bensin yang melonjak drastis. Dia mencatat semuanya, Bu. Bahkan keausan mobil kita pun dia hitung. Dia melakukan semua pekerjaan ini dengan sempurna, efisien, dan teliti, sama seperti akuntan profesional. Dia adalah istri yang cerdas, hanya saja kita tidak melihat kecerdasannya karena kita buta oleh uang receh, seru Hito. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan waktu dengan merenungkan setiap kata yang pernah mereka ucapkan kepada Gina. Setiap kalimat tentang menghamburkan uang dan istri cerdas, kini berbalik menjadi cermin yang menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpedulian mereka. Mereka menyadari, tuntutan penghematan mereka bukan didasari oleh kebutuhan, melainkan oleh keangkuhan dan keinginan mengontrol. Pukul 11 malam, Hito mengirimkan pesan singkat ke Gina. Bukan pesan marah atau tuntutan. Pesan itu hanya berisi, Gina, saya sudah melihat semua perhitunganmu. Kamu benar.
Kami salah. Saya sudah membayar catering darurat dengan harga yang luar biasa. Saya mengerti sekarang, nilai waktu dan pengorbananmu tidak ternilai harganya. Tolong, kabari kami jika kamu tiba dengan selamat. Pesan itu terkirim, namun Hito tahu, ia tidak akan mendapatkan balasan. Gina sudah memutus komunikasi. Pelajaran belum selesai. Hukuman terberat adalah menghadapi tamu-tamu arisan besok, menyajikan hidangan yang mereka beli dengan uang panik, sambil berpura-pura bahwa itu adalah hasil dari penghematan cerdas. Pagi menjelang arisan tiba dengan awan tebal di hati Hito dan Bu Susi. Mereka tidak hanya stres karena harus menyelenggarakan acara tanpa Gina, tetapi juga karena tekanan psikologis akibat kebohongan yang harus mereka pertahankan di depan para tamu. Mereka harus berpura-pura bahwa catering darurat yang harganya mencekik itu adalah hasil masakan hemat dari istri cerdas mereka. Hito mengambil cuti mendadak dari kantor. Ia harus mengawasi proses pengiriman catering dan penataan meja. Tugas ini, yang biasanya dilakukan Gina dengan santai dan penuh gaya, kini terasa seperti operasi militer yang sangat rentan kegagalan. Hito, pastikan mereka menyajikan nasi kebulinya di piring saji yang sama seperti yang dipakai Gina kemarin. Perintah Bu Susi, yang mencoba mengendalikan situasi sekecil apapun untuk mempertahankan ilusi. Jika tampilannya berbeda, teman-teman ibu akan langsung curiga. Hito, yang biasanya hanya peduli pada laporan keuangan perusahaan, kini harus berurusan dengan detail piring saji, penataan bunga, dan bahkan suhu minuman. Ia menyadari betapa rumitnya logistik yang selama ini diurus Gina sendirian. Tepat pukul 1 siang, 2 buah mobil van hitam dari catering Pak Handoko tiba. Hito menyambutnya dengan wajah tegang. Pak Handoko sendiri tidak datang. Ia mengirimkan asistennya, Bapak Taufik, yang juga sudah diinstruksikan Gina, melalui Pak Handoko, tentang skenario harga darurat dan sandiwara yang harus dimainkan. Selamat siang, Bapak Hito. Kami membawakan pesanan catering premium darurat, ujar Bapak Taufik dengan nada formal dan serius. Sesuai kesepakatan, ini adalah menu last minute dengan markup tertinggi. Mohon jangan sampai ada sisa atau kerusakan pada wadah catering, karena kami sudah kehabisan stok. Mendengar kata-kata, markup tertinggi, dan kehabisan stok, Bu Susi langsung merinding. Ia takut Bu Ina atau tamu lain mendengar percakapan ini. Tolong, Pak Taufik. Jangan keras-keras bicara soal harga, ya. Ini rahasia, bisik Bu Susi sambil menarik Bapak Taufik menjauh dari pintu. Bapak Taufik mengangguk, namun tetap profesional. Proses penataan makanan berlangsung cepat, efisien, dan tanpa celah. Sebuah kontras nyata dengan proses memasak 19 jam yang dilakukan Gina minggu lalu. Dalam waktu 1 jam, meja makan marmer mewah itu sudah dipenuhi hidangan yang tampak identik dengan masakan Gina, berkat instruksi detail Gina kepada Pak Handoko. Namun, kali ini, yang mengisi meja itu adalah makanan yang dibayar Hito dengan harga 3 kali lipat. Saat Bapak Taufik menyelesaikan penataan dan meminta Hito menandatangani tanda terima akhir, Hito menahan Bapak Taufik sejenak. Pak Taufik, saya harus bertanya. Jika kami memesan catering ini secara reguler, bukan darurat, dan dengan diskon seperti yang diurus Gina, berapa harga yang seharusnya kami bayar? Tanya Hito, ia ingin memverifikasi data di jurnal Gina sekali lagi. Bapak Taufik membuka tabletnya dan menunjukkan harga catering reguler. Angka itu menegaskan hitungan Gina. Harga yang dibayar Gina adalah 1/4 dari harga yang baru saja disetujui Hito untuk paket darurat ini, dan hanya berbeda 10% dari total biaya bahan baku Gina. Nyonya Gina sangat pandai bernegosiasi, Bapak Hito. Beliau selalu mendapat harga terbaik di kelas premium kami. Kami tidak pernah memberikan harga ini kepada pelanggan lain. Jelas Bapak Taufik, tanpa menyadari betapa dalam kata-katanya menusuk Hito. Hito hanya bisa menghela napas. Gina memang cerdas. Ia efisien dalam negosiasi dan efisien dalam penggunaan waktunya. Semua yang mereka tuduhkan padanya ternyata berbanding terbalik. Pukul 3 sore, Hito dan Bu Susi sudah rapi, siap menyambut tamu. Mereka duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan saraf mereka. Ini adalah jebakan balasan yang paling menyakitkan. Harus berpura-pura bahagia di tengah kerugian finansial yang besar dan rasa bersalah yang menggunung. Hito, ibu takut sekali, kata Bu Susi, wajahnya tegang. Jika Ibu Ina bertanya detail resep nasi kebuli Homemade Gina, apa yang harus kita katakan?
Kita katakan saja Gina sedang sakit dan resepnya sangat rahasia. Bu, kita fokus pada penderitaan ini. Ini adalah pelajaran yang harus kita terima, jawab Hito, berusaha terdengar tegar. Saat itu, Bu Susi teringat sebuah detail kecil yang ia lihat saat membersihkan kamar Gina kemarin. Tiket pesawat dan voucher hotel yang dibeli Gina. Bu Susi menyadari, Gina tidak hanya pergi liburan. Gina mungkin pergi untuk waktu yang lama, sebagai kompensasi dari 19 jam kerja fisik yang tidak dihargai, ditambah dengan tekanan mental yang ia derita. Bu Susi merangkul Hito. Kita harus menghubungi Gina, Hito. Ini bukan lagi soal uang arisan. Kita harus minta maaf yang tulus. Ibu merindukan Gina. Hito mengangguk. Ia meraih ponselnya. Namun, ia teringat, ia sudah mengirim pesan pengakuan, dan Gina tidak membalas. Ia mengerti. Gina ingin mereka merasakan sepenuhnya kekosongan yang ditinggalkannya, sebuah kekosongan yang diisi oleh harga mahal. Tepat saat bel rumah berbunyi, menandakan tamu pertama tiba, Hito dan Bu Susi saling pandang. Mereka harus mengenakan topeng. Mereka harus menghadapi malam pengungkapan yang sesungguhnya. Malam di mana mereka harus memamerkan kekayaan yang baru saja terkuras habis, dan kebohongan yang siap meledak kapan saja. Mereka bangkit. Hito memegang bahu Bu Susi. Ini bukan hanya arisan, ini adalah panggung sandiwara termahal dalam hidup mereka. Arisan sosialita Bu Susi dimulai tepat pukul 4 sore. Ruangan mewah itu dipenuhi oleh tawa nyaring, aroma parfum mahal, dan gaun-gaun rancangan desainer. Di tengah keramaian itu, Hito dan Bu Susi berusaha mati-matian menampilkan wajah ceria dan bangga, meskipun di dalam hati mereka terasa perih dan cemas. Mereka seperti aktor di atas panggung yang sedang melakukan pertunjukan termahal dalam hidup mereka. Para tamu, terutama Ibu Ina yang sangat vokal, langsung menyerbu meja makan. Meja itu memang tampak luar biasa, dipenuhi hidangan premium yang disajikan rapi. Ya Tuhan, Bu Susi, ini benar-benar luar biasa, seru Ibu Ina, sambil mengambil porsi besar beef teriyaki. Saya tidak percaya ini masakan Homemade. Gina memang menantu idaman. Menghemat uang, tapi kualitasnya malah naik. Pujian itu, yang seharusnya membanggakan Bu Susi, kini terasa seperti asam yang membakar lidahnya. Ia hanya bisa tersenyum kaku. Ah, Gina memang rajin. Kebetulan dia sedang kurang enak badan, jadi tidak bisa menyambut kalian semua, jawab Bu Susi, berbohong demi menutupi fakta bahwa Gina sedang menikmati liburan berkat uang yang ia hemat. Hito berdiri di samping meja, bertugas menuangkan minuman. Ia berusaha menghindari kontak mata, takut matanya akan mengungkapkan rasa bersalah yang ia rasakan. Setiap pujian yang dilontarkan tamu tentang kehematan dan kualitas hidangan, seolah menjadi pengingat pedih tentang invoice 3 kali lipat yang telah ia bayar pagi tadi. Seorang tamu lain, Ibu Rizka, mendekati Hito. Hito, kamu beruntung punya Gina. Saya dengar kamu yang menuntutnya untuk masak sendiri. Suami yang cerdas. Kamu berhasil membuktikan bahwa kita tidak perlu buang-buang uang untuk catering mahal. Berapa sih bedanya dengan catering yang biasa kalian pesan? Hito merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertanyaan yang paling ia takuti. Bedanya lumayan. Bu Rizka, jawab Hito terbata-bata. Ia tidak mungkin mengatakan hanya 3%. Ia tidak mungkin mengatakan ia baru saja membayar harga darurat 3 kali lipat. Hanya 3%, Ibu Rizka. Tiba-tiba Bu Susi menyambar, berusaha menyelamatkan situasi dengan mempertahankan cerita Gina di babak pertama. Tapi itu masalah prinsip, Ibu Rizka. Prinsip bahwa istri harus cerdas dan bisa mengurus rumah tangga secara mandiri. Bu Susi berhasil mengalihkan perhatian, namun kebohongan itu membuat Hito makin tertekan. Ia merasa harga dirinya, yang selama ini dibangun di atas kesuksesan finansial, kini diinjak-injak oleh sebuah arisan dan sebuah invoice catering. Di tengah suasana tegang itu, ponsel Hito tiba-tiba berbunyi keras. Itu adalah alarm yang ia atur untuk mengingatkannya pada sesuatu yang penting hari ini. Hito mematikan alarm itu dengan cepat, namun Ibu Ina, yang berdiri dekat, dengan penasaran bertanya, "Alarm apa itu, Hito? Apakah itu pengingat untuk tugas kantor?" Hito mencoba mengabaikan, tetapi Bu Susi, yang semakin gelisah, justru ingin Hito mengalihkan perhatian.
Itu pasti pengingat untuk memeriksa skedule masakan Gina berikutnya, Ibu Wina. Hito sekarang sangat membantu Gina dalam penghematan, ujar Bu Susi dengan senyum dipaksakan. Mendengar itu, Hito hanya bisa memejamkan mata sejenak, menerima kekalahannya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kebohongan ini, sebelum ia dan ibunya tenggelam dalam penyesalan yang lebih besar. Tiba-tiba, ia teringat jurnal waktu dan uang Gina yang ia tinggalkan di meja kerjanya. Jurnal itu harus menjadi pengungkapan yang sesungguhnya. Bu, tunggu sebentar. Saya harus mengambil sesuatu di ruang kerja. Ini sangat penting, kata Hito, meninggalkan meja makan dan langsung menuju ruang kerjanya. Ia kembali hanya dalam 1 menit, memegang jurnal waktu dan uang Gina di tangannya. Matanya kini menunjukkan tekad yang dingin dan penuh penyesalan. Ibu Wina, Ibu Rizka, dan semua ibu-ibu sekalian. Hito memulai, suaranya lantang, menarik perhatian semua orang. Suasana pesta yang ramai seketika hening. Bu Susi menatap putranya dengan pandangan panik, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Saya harus mengoreksi apa yang baru saja Ibu Susi katakan, lanjut Hito, memegang jurnal itu. Hidangan yang kalian nikmati hari ini bukan masakan Homemade dari Istri Cerdas, yang menghemat 3%. Ini adalah catering dari Pak Handoko, yang saya pesan kemarin malam dengan harga markup maksimal. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa tamu saling pandang, mencoba mencerna pengakuan Hito. Saya dan Ibu Susi menuntut Gina untuk masak sendiri demi penghematan. Kami meremehkan usahanya. Kami bilang ia menghamburkan uang, padahal ia adalah manajer finansial terbaik dalam rumah tangga ini. Kalian semua memuji penghematan kami, padahal kami baru saja membayar denda terbesar karena keangkuhan kami, kata Hito, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Ia kemudian menunjukkan jurnal Gina. Gina pergi, bukan karena ia malas, tapi karena ia lelah tidak dihargai. Ia menghabiskan 19 jam kerjanya, hanya demi selisih 3%. Dan untuk membeli kembali kenyamanan yang ia berikan, saya harus membayar harga yang 3 kali lipat lebih mahal dari biaya normal. Gina tidak meninggalkan kita dengan kekacauan makanan, ia meninggalkan kita dengan meja makan yang sesungguhnya. Sebuah meja yang kosong dari penghargaan, dan kini terisi penuh dengan harga dari penyesalan. Pengakuan Hito itu menghantam ruangan seperti gempa. Bu Susi, yang awalnya panik, kini berdiri di samping Hito, matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi peduli dengan gengsi. Ia hanya peduli dengan kebenaran yang baru saja diungkapkan putranya. Kami minta maaf. Kami sangat merindukan Gina, bisik Bu Susi. Pengungkapan itu menjadi klimaks yang menyakitkan. Meja makan yang tadinya simbol kemewahan dan penghematan, kini menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga dari meremehkan nilai waktu dan pengorbanan seseorang. Pengakuan Hito di tengah arisan menciptakan keheningan yang memekakan. Para tamu, yang biasanya sibuk dengan gosip dan pujian palsu, kini terdiam, terkejut menyaksikan keruntuhan keangkuhan sebuah keluarga. Bu Susi menangis pelan, air matanya bukan lagi karena malu, melainkan karena penyesalan yang mendalam. Pengungkapan Hito di depan publik adalah puncak dari rasa bersalah yang tak tertahankan. Ibu Wina, yang selama ini mengira Gina adalah menantu paling hemat, mendekati Bu Susi dan merangkulnya. Bu Susi, kita semua belajar hari ini. Kami selalu menganggap Gina beruntung punya suami kaya. Tapi ternyata, Hito dan ibu yang beruntung punya istri dan menantu secerdas dan setulus Gina. Setelah momen canggung dan penuh pengakuan itu, acara arisan segera dibubarkan. Para tamu pergi dengan hati yang penuh pertanyaan, dan tentu saja, dengan cerita yang akan menjadi bahan pembicaraan selama berbulan-bulan. Namun, bagi Hito dan Bu Susi, gengsi kini tidak lagi penting. Yang penting adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan Gina. Malam itu, setelah membersihkan sisa-sisa catering mahal yang terasa hambar di lidah, Hito dan Bu Susi duduk berdua di sofa. Di depan mereka tergeletak jurnal waktu dan uang Gina, info catering darurat yang fantastis, dan ponsel Hito yang masih sunyi. Kita harus mencari Gina, Hito. Uang tidak ada artinya jika kita kehilangan dia, ucap Bu Susi, matanya sembab. Ia menyadari, selama ini ia terlalu fokus pada citra kesempurnaan dan penghematan, sampai melupakan nilai cinta dan penghargaan. Aku sudah tahu di mana dia, Bu, kata Hito, suaranya tenang namun penuh tekad.
Ia menunjukkan salinan voucher liburan Gina yang ia temukan saat merapikan meja dapur pagi itu. Gina pergi ke pantai yang selalu ia impikan. Dia membeli waktu dan kedamaian yang kita curi darinya. Aku tidak akan mengganggunya sekarang. Aku akan memberinya waktu untuk benar-benar pulih dan berpikir. Namun, Hito tidak hanya menunggu. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan nyata yang menunjukkan ia benar-benar memahami pelajaran yang diberikan Gina. Keesokan harinya, Hito melakukan dua hal penting. Tindakan pertama, mengakui nilai jasa. Hito menemui Pak Handoko, bukan untuk mengeluh soal harga, melainkan untuk membayar sisa tagihan catering darurat secara penuh. Hito juga memberikan bonus yang sangat besar kepada Bapak Taufik dan tim yang bekerja di hari arisan. Pak Handoko, saya minta maaf atas kepanikan kemarin, ujar Hito. Dan terima kasih. Pelajaran yang Anda berikan, bersama Gina, sangat berharga. Saya akan selalu menjadi pelanggan Anda dengan harga terbaik yang Gina negosiasikan. Dan mulai sekarang, saya akan menambahkan pos anggaran baru di rumah, biaya jasa dan waktu Gina. Tindakan kedua, memperbaiki kerusakan. Hito pulang dan langsung menuju dapur. Ia mengeluarkan semua peralatan memasak Gina, dan mulai membersihkannya hingga berkilau. Ia bahkan memanggil teknisi untuk memeriksa dan memperbaiki mixer dan oven yang sempat bekerja terlalu keras. Bu Susi, melihat Hito melakukan pekerjaan rumah tangga yang tak pernah ia sentuh, ikut membantu membersihkan rumah. Ibu akan belajar menghargai pekerjaan ini, Hito. Gina akan melihat bahwa kita bukan lagi pemalas yang hanya bisa menuntut, kata Bu Susi, sambil menyeka debu di sudut ruangan. 1 minggu berlalu. Gina akhirnya mengirimkan pesan singkat, bukan balasan atas pesan pengakuan Hito, melainkan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan Gina sedang duduk tenang di tepi pantai, tampak damai dan bahagia. Di bawah foto itu, ia menulis, penghematan terbaik adalah menjaga kesehatan mental dan waktu pribadi. Terima kasih atas liburannya. Hito dan Bu Susi tersenyum lega. Pelajaran itu telah berhasil. Gina sudah tahu bahwa pengakuan telah dilakukan. Saat Gina kembali seminggu kemudian, tidak ada drama air mata di bandara. Gina pulang ke rumah yang bersih, dengan Hito dan Bu Susi menyambutnya dengan senyum tulus, bukan senyum palsu. Di meja makan marmer, yang dulunya menjadi panggung tuntutan, kini ada sebuah kotak hadiah kecil untuk Gina. Isinya bukan perhiasan atau tas mahal, melainkan sebuah kartu akses ke rekening bank baru. Ini adalah biaya jasa dan waktu, kamu, Gina, jelas Hito lembut. Rekening ini akan diisi setiap bulan dengan nilai setara gaji seorang chef eksekutif profesional. Uang ini sepenuhnya milikmu, untuk kamu gunakan, kamu nikmati, atau kamu hamburkan, sesuai keinginanmu. Kami mengerti sekarang. Kamu bukan menghabiskan uang, kamu menginvestasikan uang pada efisiensi dan kualitas hidup. Bu Susi menambahkan, mulai sekarang, kita akan kembali memesan catering Pak Handoko, dengan diskon yang kamu urus. Dan jika ada kegiatan rumah tangga yang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, kita akan menyewa bantuan profesional. Ibu juga akan belajar memasak sendiri, bukan untuk hemat uang, tapi untuk menghargai makanan. Gina menatap kedua orang di depannya. Tidak ada lagi keangkuhan, hanya ketulusan dan penyesalan. Ia mengangguk, menerima hadiah itu. Itu bukan hanya uang, itu adalah pengakuan atas nilai dirinya. Ia kemudian berjalan ke dapur dan memeluk Hito dan Bu Susi. Pintu rumah yang sempat tertutup karena kepergiannya, kini terbuka lebar, siap menyambut lembaran baru rumah tangga yang dibangun di atas dasar yang lebih kokoh, rasa hormat dan penghargaan yang sesungguhnya. Pesan moralnya. Nilai sejati seseorang tidak diukur dari penghematan uang, tetapi dari penghargaan terhadap waktu dan pengorbanannya.